Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da alladhi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para habaib daripada duriyah Nabi, keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz wal ustadzah. Teristimewa kesepuhan kita daripada Villa Balaraja dan juga segenap para DKM dan jajarannya, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama, kemuliaan dan kebesarannya, yang mudah-mudahan kita doakan semoga para tuan guru kita, orang tua kita, kiai kita, tokoh kita dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ditambah manfaat barokah ilmunya, amin. Dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Dilimpahkan rezekinya, amin, ya rabbal alamin. Secara spesial dan istimewa, salam hormat, salam cinta, salam bangga, salam persaudaraan saya sampaikan kepada sahabat saudara saya seperjuangan daripada front persaudaraan Islam beserta seluruh sayap juangnya, teristimewa daripada jajaran DPD FPI, DPW FPI, DPC FPI, DPRA FPI seprovinsi Banten, wabil khusus se-Kabupaten Tangerang zona 3 yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang selama ini selalu setia dan menemani kaya ketika ada acara di wilayah Tangerang ini, dan kebetulan saat ini acara pengajian DPW rutinitas. Kita doakan semoga sahabat saudara kita semua ini, para mujahidin ini, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Diberikan kekuatan lahir dan batin, amin. Rezekinya murah, amin. Urusannya mudah, amin. Kelak wafat husnul khatimah, amin, ya rabbal alamin. Secara spesial salam bangga, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada segenap masyarakat yang ada di Villa Balaraja, khususnya yang hadir di tengah-tengah kita, yang saat ini alhamdulillah sebagai tuan rumah menerima acara pengajian bulanan daripada DPW FPI Kabupaten Tangerang. Ya Allah, jadikanlah ini Villa Balaraja sebagai wilayah yang barokah, amin. Wilayah yang penuh dengan rahmah, amin. Masyarakatnya ahli ibadah, amin. Rizkinya murah melimpah, amin. Urusannya sangat mudah, amin. Wafatnya husnul khatimah, amin. Bersama Rasulullah dalam jannah, amin, ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kami daripada front persaudaraan Islam yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ma'ruf, FPI dulu dan sekarang berbeda, dan FPI sekarang bukanlah FPI yang lama, hanya sama dalam singkatannya saja. FPI sekarang adalah Front Persaudaraan Islam, kalau yang dulu adalah Front Pembela Islam.
Artinya apa? Siapapun orangnya, dimanapun berada, ketika orang tersebut sama dalam keyakinan di dalam hatinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, rukun Islamnya ada 5, rukun imannya ada 6, rukun ihsannya 1, berarti kita sebagai saudara seagama. Betul? Jadi front persaudaraan Islam itu tidak melihat madhab, walaupun secara pribadi organisasinya madhabnya dalam fikih Syafi'iyah, di dalam akidah mengikuti madhab Asy'ariyah. Akan tetapi secara persaudaraan, apapun madhabnya, dimanapun berada, apapun aktivitas status sosial sehari-hari, tidak ada beda. Semuanya kita sebagai umat Islam otomatis bersaudara, saudaraku. Dan kita sebagai saudara wajib saling mengingatkan, wajib saling menasihati, wajib saling mendukung. Betul? Bukankah Allah sudah menyatakan innal insana lafi khusrin, inna kulla insanin lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu ada dalam kesengsaraan, ada dalam kehinaan, ada dalam kerugian. Makna yang dianggap kesengsaraan dan kerugian ini artinya semua manusia walaupun dia bahagia di dunia tapi bisa celaka di akhirat, terkecuali illalladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang beriman itu adalah al-musaddiqu lima bima ja'a bi nabiyuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih yang disebut orang beriman? Kenapa? Karena saat ini ada penyelewengan daripada pengertian tentang iman, saudaraku. Siapapun orangnya yang percaya Tuhan itu beriman. Oh, belum tentu. Kalau Tuhannya itu batu, kalau Tuhannya itu kayu, dia bukan orang beriman. Betul? Jadi orang beriman itu adalah al-musaddiqu bima ja'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah orang yang meyakini di dalam hatinya ini yakin apapun yang didatangkan oleh Nabi itu benar adanya. Itu orang yang meyakini segala yang disampaikan Rasulullah benar adanya, itulah orang-orang beriman. Jadi bukan berarti orang percaya Tuhan itu beriman langsung, enggak. Orang mukmin itu adalah orang yang meyakini apapun yang disampaikan oleh Nabi. Contoh, wahai umat manusia, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita percaya. Kata Nabi mengatakan, aku adalah utusan Allah. Kita percaya. Kata Nabi, sholat itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, berzina itu haram, minuman keras itu haram. Kita percaya. Itu namanya iman, beriman. Nah, orang ini ibu dan bapak Nabi kita 15 abad yang lalu, yang kita peringati hari lahirnya, ulang tahunnya saat ini, pernah berjanji, saudaraku. Orang yang seperti ini, dia percaya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan apapun yang disampaikan Nabi benar adanya, dijamin menjadi ahli surganya, saudaraku. Sebesar apapun itu dosanya, sedahsyat apapun kesalahannya, ketika dia beriman kepada Allah sampai wafat dia membawa iman, dijamin menjadi ahli surga. Bagaimana Kiai kalau dia itu tukang maling, walaupun dia tukang maling? Bagaimana kalau dia itu tukang zina, walaupun dia tukang zina? Saya mohon maaf, ambil contoh boleh gak? Misalnya ada seorang pemuda ini Masya Allah akhlaknya keterlaluan, siang dan malam sukanya mabuk, sukanya judi, sukanya berzina, ngaji enggak, sholat sungkan, puasa malas, tapi dia beriman kepada Allah dan dia percaya kepada Rasulullah.
Dia percaya apapun yang disampaikan Rasulullah itu benar, cuma dia malas aja melakukannya. Dan orang tersebut lagi mabok naik motor, nabrak, mati itu orang. Tapi matinya membawa iman, dijamin orang tersebut menjadi ahli surga, saudaraku. Atau misal ada perempuan, amit-amit, naudzubillah min dzalik, insya Allah di sini bersih nggak ada. Ada perempuan jadi cabe-cabean, tahu bu cabe-cabean? Cabe-cabean kan sedang mahal sekarang, betul? Cabenya mahal, cabe-cabeannya murah. Ataupun jablay, jambu air habis pakai dimakan lalai, itu jablay. Itu jablay, cabe-cabean punya anak 10. Ke-10 anak itu hasil zina semuanya. Banget dia itu orang, banget ya. Terus mati itu perempuan, matinya lagi ditunggangin laki-laki 10. Dahsyat dia itu perempuan. Tapi matinya membawa iman, bu. Matinya membawa iman, dijamin itu perempuan menjadi ahli surga, saudara. Wih, Kifaru yang benar. Ustadz kami biasanya ngomongnya gak begitu. Gimana emang ngomongnya? Ibu-ibu, tutupi auratmu, jangan pun berzina. Membuka aurat terlihat oleh laki-laki ghairu mahram, haram, jahanam bagiannya. Betul gak? Hai para pemuda, berhenti kalian mabok-mabokan, mati tidak tobat dari mabok, jahanam bagiannya, haram masuk surga. Betul gak? Nah ini Kifaru Kiai FPI ini ngomong sembarangan. Setiap mabok, mati lagi mabok, bawa iman, masuk surga. Pezina anak 10, ditunggangi laki 10, mati bawa iman, masuk surga. Mana yang benar kata masyarakat Villa Bararaja? Insya Allah semuanya benar. Dari mana dalilnya? Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, iman terbawa, itu maksudnya. Imannya terbawa, tidak sampai sul khotimah, dakhalal jannah, maka kata Nabi dia sudah menjadi ahli surga. Saking pastinya menjadi ahli surga, padahal belum masuk surga, saudaraku. Di keterangan yang lain mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah sudah masuk surga. Siap kita baca la ilaha illallah? Beriman dengan la ilaha illallah, yakin tiada Tuhan selain Allah. Betul? Ayo bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita wafat dalam 2 kalimat tadi, amin. Apa sudah masuk surga belum kita sekarang? Belum. Padahal Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sudah masuk surga. Kitanya udah masuk belum? Udah masuk belum? Sekarang nih lagi di surga apa lagi di dunia? Lagi di dunia kan? Saking pastinya ibu bapak, saking akan terjadinya, belum masuk surga pun sudah dipastikan masuk surga. Jadi siapapun orang beriman, benar imannya, lurus keimanannya, dijamin menjadi ahli surga. Cuma permasalahannya nih satu nih, ke surganya itu nanti langsung apa mampir dulu ke dalam neraka? Itu yang jadi masalah. Ya Allah, dengan maulid nabimu yang sangat mulia, dengan syafaat rasulmu yang sangat istimewa, dan kami kumpul di sini mengorbankan waktu dan tenaga yang tiada sepira. Namun ya Allah, terimalah pengorbanan kami dan masyarakat Villa Bararaja. Jadikan ini sebagai wasilah kami menjadi ahli surga tanpa neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi siapapun orangnya beriman kepada Allah, wafat dalam keimanan, dijamin menjadi ahli surga.
ahli surga. Cuma permasalahannya mampir dulu apakah gak ke dalam neraka, itu yang jadi masalah. Ayo angkat tangan dari masyarakat Villa Balaraja, siapa yang ingin mampir dulu ke dalam neraka? Ayo angkat tangan. Sebesar apapun salah kita, sebesar apapun dosa kita, tentunya kita mengharapkan selamat daripada api neraka. Betul. Jadi itulah salah satu keistimewaan dan hebatnya orang beriman. Dan inilah yang dibawa oleh manusia yang kita peringati hari lahirnya saat ini. Inilah yang utama, pokok dasar pertama yang dibawa oleh Rasulullah atas perintah Allah, disampaikan kepada saudara, keluarga, saudara dan sahabat masyarakat yang ada di Jazirah Arab sana, hingga datang ke Nusantara, hingga datang ke Indonesia. Alhamdulillah. Oleh karenanya saudaraku, Allah menginstruksikan kepada kita semua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wajib untuk segenap umat manusia, khususnya umat Islam, wajib mengikuti Rasulullah, karena di dalam diri pribadi Rasulullah ada suri tauladan yang baik, saudaraku. Ada pribadi yang agung, ada pribadi yang istimewa, dan Allah mengharapkan kita, menginstruksikan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang istimewa, karena hanya orang baiklah yang akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi ingat, baiknya bukan baik menurut polisi, bukan. Baiknya bukan menurut presiden DPR, bukan. Baik di sini menurut Allah dan Rasulullah. Siapa orang-orang yang baik? Orang yang mengikuti Rasulullah. Dan Rasulullah ditugaskan oleh Allah untuk membawa umat manusia dimanapun negaranya, apapun suku bangsanya, untuk dibawa, diajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi pribadi yang baik. Dari penjelasan sekelumit ini berarti kita paham bahwa Islam, agama Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada Rasulullah dan agar disebarkan ke seluruh umat manusia dan jin. Betul? Jelas? Jadi tarik benang kesimpulan, Islam bukan dari Nusantara, Islam bukan dari Afrika, Islam bukan dari Amerika, dan Islam bukan dari Arab, Islam bukan dari Madinah, Islam bukan dari Mekah, melainkan Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh keliru kalau ada ustadz, kalau ada kiai yang mengatakan bahwa Islam itu datangnya dari Arab. Dulu di Nusantara, di Indonesia gak ada Islam. Setelah ada Wali Songo baru ada Islam. Islam datangnya dari Arab, berarti Islam pendatang. Woi, Islam bukan dari Arab, Islam bukan dari Nusantara, Islam bukan dari Wali Songo, Islam bukan dari Nabi Muhammad. Islam dari Allah sang pencipta alam semesta. Sama tanya, yang menciptakan kita orang Arab apa Allah? Yang menciptakan bumi orang Indonesia apa Allah? Yang menciptakan Indonesia orang Nusantara apa Allah? Yang menciptakan Arab orang Arab apa Allah? Allah lah yang menciptakan kita semua. Allah lah yang menciptakan alam semesta. Dan Islam agama Allah yang diridhoi oleh Allah. Berarti dimanapun, di negeri manapun Islam datang, dia menjadi pribumi, bukan menjadi tamu. Betul. Akhir-akhir ini ada orang yang bilang Islam datang ke Nusantara itu bertamu, jadi terima boleh, diusir boleh. Kenapa? Karena Islam datangnya dari Arab. Sekali lagi saya nyatakan, Islam bukan datang dari Arab, saudaraku. Makanya kalau kita berislam, jangan ikut Arab, jangan ikut Arab, tapi ikutlah Rasulullah.
yang mana Rasul itu representasi daripada Islam. Sudah jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin la innaka ala khuluqin adzim. Jadi profil figur dari Islam, keseluruhan syariat Islam ada dalam diri pribadi Rasulullah, bukan pada orang Arab, bukan. Jadi kita wajibnya ikut Rasulullah. Rasul cuma kebetulan gitu. Bahasa kebetulan itu bahasa dari kita. Kalau Allah menciptakan gak ada kebetulan, betul. Bahasa kebetulan dari kita itu tidak diniati, tidak disangka, tidak diduga, tidak direncanakan. Terjadi, itu bahasa kebetulan. Kita yang tidak merencanakan, kita yang tidak berniat, kita yang tidak punya jangkauan merealisasikan, itu untuk kita namanya kebetulan. Tapi bagi Allah tidak ada kebetulan. Paham ketika ada bahasa kebetulan? Kita diperintah oleh Allah ikut Rasulullah, dan Rasulullah dari Arab. Kita nggak diperintahkan ikut Arab. Kita diperintahkan oleh Allah ikut Rasulullah. Jadi sekali lagi sambutannya, kalau ada orang mengatakan Islam itu datangnya dari Arab, benar apa salah? Benar apa salah? Islam itu datangnya dari siapa? Dari siapa? Bumi ini milik siapa? Indonesia diciptakan oleh siapa? Berarti Islam datang ke Indonesia bertamu apa pribumi? Bertamu apa pribumi? Siap bela Islam, siap jaga Islam, siap amalkan syariat Islam. Takbir. Nah itu maksudnya. Jadi saat ini ada para kiai, para ustadz yang cemen, bukannya menyadarkan umat Islam ke jalan Rasulullah, ke jalan Allah, malah menggiring umat Islam keluar daripada ajaran Islam. Sampai-sampai saudaraku, ada ustadz, ada kiai, ada profesor, dia tidak suka kalau umat Islam ikut ajaran Nabi. Kurang ajar gitu orang. Kurang ajar gitu orang. Bahkan dia mereka menginginkan agar syariat Islam diganti, saudaraku. Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad sudah kuno. Sudah 15 abad yang lalu, sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Dianggapnya sampah, buang pada tempatnya. Contoh, ajaran Rasulullah dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat, bahwa laki-laki tidak boleh menikah dengan laki-laki, betul? Perempuan tidak boleh menikah dengan perempuan, betul? Saat ini ada ustadz, ada kiai didorong oleh kelompok liberal, mereka demo di Jakarta, bahkan pasang bendera pelangi agar DPR, MPR, bahkan Presiden mengizinkan, mengesahkan undang-undang di Indonesia supaya laki doyan laki, saudaraku, supaya perempuan nikah sama perempuan. Sambutannya, itu ajaran Islam apa ajaran setan? Islam apa setan? Ikut Islam apa ikut setan? Ikut Islam apa ikut setan? Hati-hati saudaraku. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jagalah saudara-saudara saya di sini, amin. Saudara-saudara kami di seluruh Indonesia, amin. Saudara-saudara kami di seluruh dunia, amin. Ya Rabbal alamin. Jadi ayo kembali kepada ajaran Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Dan mengikuti Rasulullah itu tidak mudah, ibu bapak. Terutama di pengajian FA ini, saya ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri, khususnya umumnya untuk seluruh pengurus dan anggota daripada Front Persaudaraan Islam, wabil umum kepada seluruh kaum muslimin muslimat, saudaraku. Saya ingin sampaikan bahwa hidup di akhir zaman seperti ini tidak mudah menjalankan syariat Islam. Penuh rintangan dan tantangan. Sekiranya kurang keimanan, akan kita lepaskan itu Islam. Sekiranya kurang keyakinan kepada Allah, akan kita tinggalkan itu Islam. Kenapa? Saking dahsyatnya rintangan dan tantangan, saking besar dan dahsyatnya resiko yang siap menghadang. Kira-kira sampaikan jangan? Sampaikan jangan? Yakin? Betul. Saudaraku, dulu ketika Rasulullah diutus oleh Allah dalam situasi kondisi yang sangat mengerikan, di mana umat manusia
tidak peduli, bahkan tidak mengenal lagi mana yang halal, mana yang haram. Tidak peduli, bahkan tidak mengenal lagi mana yang benar, mana yang salah. Jangan pun urusan hal-hal yang kecil fikih sifatnya. Urusan ketuhanan saja umat manusia tinggalkan ketika itu. Sehingga Allah sebagai Tuhan tidak dianggap Tuhan. Malah umat manusia ada yang menyembah jabatan, ada yang menyembah uang, ada yang menyembah perempuan, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah api, ada yang menyembah kayu. Tidak peduli dengan tauhid, saudaraku. Ketika itu terjadi, tidak peduli lagi halal dan haram, tidak peduli lagi etika dan budaya, tidak peduli lagi akhlak. Salah satu yang ingin saya gambarkan, bukti bahwa Islam bukan dari Arab. Ketika itu ada salah satu budaya di Arab, ajaran di Arab untuk menikahkan putri perempuan ini sangat luar biasa caranya. Dari 5 cara, salah satu caranya ini coba bayangkan oleh kita. Ketika satu keluarga punya anak perempuan, udah menginjak dewasa, sudah layak untuk untuk berumah tangga, maka keluarganya akan membuat kursi kayak kursi pengantin di depan rumahnya. Nah, itu perempuan dari pagi sampai sore suruh duduk di itu kursi, biar pada lelaki itu lewat. Begitu itu lelaki lewat melihat si perempuan, wih cantik amat, saya suka tuh sama perempuan, langsung ngobrol sama si perempuan. Perempuan suka, laki suka, langsung ngamar, bu. Langsung ngamar. Setelah beres ngamar, gak perlu panjang-panjang dan dalam-dalam, intinya beres ngamar, si laki-laki tersebut pulang, perempuan nongkrong lagi di depan rumah. Ada laki-laki lain lewat, suka, perempuan juga seneng kalau dia jadi suaminya, ngamar lagi tuh orang. Selalu terus berganti laki-laki sampai si perempuan tersebut hamil, saudaraku. Begitu hamil baru beres tuh nongkrong di depan rumah. Sampai waktunya bersalin, begitu bayi melahirkan, maka di situ kumpullah keluarga. Ini si bayi mirip laki-laki nomor berapa? Kalau ini mirip nomor yang 100, maka laki-laki yang ke-100 yang harus bertanggung jawab untuk menikahi ini perempuan. Saya mau tanya, ajaran Buddha seperti itu gila gak? Gila gak? Masya Allah, tabarakallah. Kalau Islam memang datangnya dari Arab, mungkin di Nusantara, di Indonesia cara pernikahan salah satunya harus begitu. Tapi kan diharamkan oleh Islam, betul? Betul. Ketika itu terjadi, masyarakat tidak peduli halal dan haram. Para penguasanya bukannya mensejahterakan rakyatnya, malah mencengkram, menistakan, bahkan menyengsarakan rakyatnya. Ketika itu terjadi, Allah menjadikan seorang manusia yang akhlaknya istimewa, dari kecil terjaga, tidak melakukan hal-hal yang haram, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang liberal. Andaikan di Mekah ada pohon jambu, mungkin Nabi Muhammad waktu kecil nyolong jambu. Kurang ngajar kayak itu orang. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Akhirnya diangkatlah menjadi Rasul, saudaraku. Singkat cerita, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk berdakwah ke tengah-tengah masyarakat, yang situasi kondisi masyarakat tidak peduli lagi benar dan salah, tidak peduli lagi halal dan haram. Berdakwah kepada para penguasa, yang mana para penguasa saat itu tidak peduli lagi agama Allah, tidak peduli halal dan haram. Yang diperdulikan bagaimana kekuasaannya langgeng, bagaimana kekayaannya menumpuk dan melimpah, saudaraku. Datang Rasulullah memberikan surat pada para penguasa agar masuk Islam, agar sadar, agar kembali kepada jalan kebenaran. Apa yang terjadi, saudaraku? Cerita ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika Rasulullah berdakwah, mengajak kembali ke jalan Allah, para penguasanya diingatkan agar cinta dan sayang kepada rakyatnya. Yang lemah agar bersabar, yang kuat agar melindungi yang lemah. Si
Si kaya agak mau menyuapi yang miskin, si miskin mau menghormati yang kaya. Diajak ke jalan agama Allah, diajak ke jalan kebenaran. Justru yang kurubikal ladzina kafaru liyusbituka. Rasulullah yang berdakwah mengajak jalan kepada jalan Allah malah liusbituka aliyuqayyiduka, malah dikriminalisasi, dianggap penjahat, dianggap perusak tatanan budaya, dianggap pemecah belah bangsa, dianggap radikal, dianggap teroris, saudaraku. Makanya jangan kaget, ini pelajaran bagi kita. Zaman saat ini banyak para penguasa tidak peduli lagi dengan rakyatnya, betul? Dan banyak umat Islam tidak peduli lagi dengan halal dan haram, tidak peduli lagi mana benar mana salah, tidak peduli lagi mana urusan agama mana urusan dunia. Tiba-tiba ada kiai datang berdakwah, ada ustadz datang berdakwah, ada habib datang berdakwah, ada pemuda datang berdakwah, menyampaikan benar itu benar, salah itu salah, bukannya didukung dan dibela, malah dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Bersabarlah wahai para ulama, bersabarlah wahai para pejuang. Jangan pun kita yang penuh salah dan dosa. Ketika ucapan kita terlontar masih ada kesalahan, ketika perbuatan kita bertindak masih ada terpeleset, betul? Rasulullah ucapannya tak pernah salah, perbuatannya tak pernah salah, dibina dan dibimbing langsung oleh Allah, ditunjukkan muncul rahmat, dituyun langsung ke Allah, kata bahasa Sunda mah. Tetap Rasulullah dianggap penjanda dan dikriminalisasi. Manusia yang suci mengajak ke jalan Allah masih dikriminalisasi, apalagi kita masih banyak salah dan dusta, betul? Makanya saya mau tanya kepada umat Islam, khususnya khususnya kepada para mujahidin front persaudaraan Islam, siap kalian berjuang di jalan Allah? Resikonya kalian dianggap penjahat, siap? Dianggap radikal, siap? Dianggap teroris, siap? Dianggap pemecah belah bangsa, siap? Dianggap perusak budaya, siap? Betul, takbir. Sampai sedemikian rupa, saudaraku. Makanya Rasulullah begitu mulia, begitu agung, begitu istimewa, sampai Rasulullah disogok berkali-kali, saudaraku. Ceritanya, singkat cerita nih, saya ingin cerita karena ini Maulid Nabi. Rasulullah memperjuangkan la ilaha illallah, Rasul memperjuangkan Islam. Ini orang-orang kafir gerah, saudaraku, sampai mengkriminalisasi Rasulullah, sampai Rasulullah mau sampai ditimpukin pakai kotoran onta, saudaraku, Rasulullah. Tapi terus Rasulullah berdakwah sampai stres orang kafir, saudaraku. Contoh saat ini orang-orang FPI, Habib Riziknya di penjara, FPI-nya dibubarkan, betul? Laskar-laskarnya dibunuh, betul? Tapi mereka kapok gak, kagak, maju terus. Makanya stres musuh-musuh Allah, saudaraku. Akhirnya datang ke FPI, udahlah, mendingan diem ngaji enak, gak usah begini begitu. Mau apa sih sebenarnya? Pengen motor nih saya kasih, pengen mobil nih saya kasih, yang penting jangan bawa Allah lagi. Nah dulu Rasulullah begitu, ditakut-takutin gak bisa, diintimidasi gak bisa. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy, para penguasa Quraisy datang ke Abu Thalib, saudaraku. Hei Abu Thalib, di sini bahasa Indonesia apa Sunda? Campur, Indonesia aja ya. Tapi yang enak sih es campur emang ya. Jadi bahasa campur tuh enak gitu. Tapi masalahnya takut kagak ada yang ngerti. Pakai bahasa Inggris, masalahnya di sini nggak paham saya apa lagi begitu. Jadi kita pakai bahasa persatuan saja, bahasa Indonesia. Datanglah ke Abu Thalib. Abu Thalib, kamu tahu keponakanmu Muhammad? Ya tahu. Tahu sikap dan ulahnya? Tahu. Kami sudah tidak punya cara lagi, wahai Abu Thalib. Harus bersikap seperti apa kepada Muhammad? Ditakut-takutin, bukannya takut malah maju. Mau dipenjara, mau dibunuh, bukannya lari malah mempersilahkan kepalanya untuk ditebas. Kami bingung menghadapi Muhammad. Sekarang beginilah, sampaikan ke Muhammad olehmu wahai Abu Thalib, karena kami masih menghargai kamu. Mereka kaum kafir belum berani mengeksekusi membunuh Rasulullah. Kenapa? Karena masih ada pamannya Abu Thalib. Sekarang begini, sampaikan kepada ponakanmu Muhammad, kalau Muhammad ingin jadi raja, segera ngomong. Kalau Muhammad ingin jadi presiden, segera ngomong. Kami akan kumpulkan semua para suku
untuk membeat, mendeklarasikan, bahkan mengaklamasikan langsung Muhammad sebagai raja di tanah Arab. Sampai kan? Kalau bahasa kita begini, bilangin ke Habib Rizik, bilangin ke para kiai, mau jadi DPR, mau jadi bupati, mau jadi menteri, atau mau jadi presiden, silakan. Yang penting jangan bawa Islam lagi, kan begitu? Oke, sering tawari jadi menteri agama, jadi menteri inilah, menteri. Yang penting diem. Minuman keras biarin, perzinahan biarin, jangan ngomong. Mau jadi menteri pun kami jadikan menteri. Goblok gak? Goblok gak? Ternyata Rasulullah tuh dulu sama begitu. Kalau mau jadi raja, ngomong kepada kami. Yang penting jangan Allah lagi. Yang penting jangan Islam lagi. Kalau memang Nabi Muhammad tidak mau jadi raja, ngomong. Ingin jadi orang terkaya, demi Allah akan kami kumpulkan kekayaan orang Arab dan akan kami berikan kepada Muhammad. Asal diem mulutnya, jangan Allah lagi. Jangan Islam lagi. Akan kami jadikan orang kaya. Makanya jangan kaget wahai para pejuang front persaudaraan Islam. Ketika kalian aktif berjuang di jalan Allah, maka datanglah 1000, 2000, 1 juta, 2 juta. Udahlah diem, mendingan usaha enak, keluarga adem, mobil punya, rumah gedong, enak, aman, nyaman, gak terancam. Betul gak? Rasulullah dulu begitu. Hanya apa? Kalau memang jadi raja gak mau, kalau memang jadi orang kaya gak mau, inginnya perempuan yang paling cantik, sebutkan namanya. Siapa orangnya, akan kami panggil dan ambil itu perempuan, akan kami berikan kepada Muhammad. Yang penting jangan Allah lagi. Jangan ini halal, ini haram. Jangan ini hak, ini batal. Baik, kata Abu Thalib, akan saya sampaikan kepada keponakan. Disampaikanlah kepada Rasulullah cerita tadi. Apa kata Rasul? Paman, sampaikan kepada para penguasa Quraisy. Andaikan mereka punya kemampuan memetik matahari, diberikan ke tangan kananku, dan mereka punya kemampuan memetik bulan di sana, diberikan ke tangan kiriku. Demi Allah, Muhammad tidak akan berhenti berjuang di jalan Allah. Demi Allah, Muhammad tidak akan berhenti berdakwah di jalan Allah. Takbir. Itu harusnya pejuang Allah. Harus seperti itu. Difitnah, dicaci, dimaki, semakin ditekan, semakin semangat. Contoh ibu-ibu, ini kadang-kadang para pejuang ada yang kalah sama emak-emak tuh semakin ditekan semakin jadi. Betul gak Bu? Tidak ditekan dia gak bakalan bunting, tapi dengan tekanan dia bisa jadi bunting. Betul gak? Nah harusnya begitu. Masa kalah sama emak-emak? Betul? Semakin Rasulullah ditekan, semakin menjadi-jadi, saudaraku. Makanya itulah FPI. Semakin ditekan, semakin menjadi-jadi. Mau ngadain pengajian FPI di sana ditolak, dikiranya mau mundur. Demi Allah, akan lebih maju kami untuk membela agama Allah. Betul? Kalau kalian menghalang-halangi agama Allah berani, apalagi kami untuk berjuang di jalan Allah, saudara. Jadi jangan takut, waduh nanti mati lah. Emang kalau berjuang membela setan gak bakalan mati? Bela Allah mat, bela setan mat, bela Islam mat, bela kafir mat. Tinggal pilih, mati bela Allah apa mati bela setan. Tinggal pilih gitu doang. Masya Allah, tabarakallah. Dikriminalisasi, makanya jangan kaget. Banyak habaib, banyak ulama diancam, difitnah sana sini. Oh jangan ngundang Kiai FPI. Kiai FPI mah bukan ngaji. Ceramahnya ngomong-ngomongin orang melulu. Ada gak yang bilang begitu? Ada gak? Coba perhatikan. Itu Ustadz bukan lagi ngomongin orang kali ya. Iya kan Ustadz juga ada ngomong loh. Jangan ngundang Kiai FPI. Kiai FPI mah bukan ngaji, suka ngomongin orang. Dia mah bukan lagi ngomongin orang, bukan tuh. Nah, mirip emak-emak. Tahu emak-emak? Emak-emak tuh lah kalau di pengajian, Masya Allah, indahnya luar biasa. Guru ngomong kemana, dia mah ngobrol kemana. Betul gak mah? Anaknya berisik dicubitin, diem gak lu, diem lu, tuh Pak Ustadz lagi ngaji ya. Betul gak? Emaknya yang berisik santai aja. Ya. Kata Pak Ustadz, emak, ibu, jaga mulut, jaga lisan. Jangan suka cerita-ceritain suami kepada orang lain. Ini emak-emak tuh masalah. Kalau dulu
itu emak-emak ngerumpi di tetangga paling 4-5 orang, betul nggak? Sekarang alhamdulillah diem aja di kamar, cuma jutaan orang yang tahu. Ada masalah sama suami, langsung bikin status cepret. Ngomong sama tetangga kagak, tapi sama dunia iya. Bener gak Bang? Dulu kalau anak sakit itu langsung emaknya tuh sambil keluar air mata, ambil dapur, ambil minyak, ambil bawang, langsung dikerikin itu anak, betul gak? Sekarang anak sakit cepret dipoto bikin status, mohon doanya anak saya lagi sakit. Begitu gak? Jujur mah, emang emak-emak ini adalah makhluk Allah paling membingungkan buat para laki-laki. Paling membingungkan adalah emak-emak. Tapi tanpa emak-emak jangan pun dunia, surga akan sepi terasa. Itulah hebatnya emak. Makanya kalau emak-emak bawel, comel, wajar. Anggap saja bagaikan suara qoriah lagi qori, betul gak? Nah ini tipe buat suami nih, tip buat suami nih. Ketika emak-emak nyamar cepawal, cewek, anggap saja ustazah lagi baca Quran, begitu aja. Pasti indah terasa, betul? Begitu. Emang makhluk paling aneh, sen kiri belok kanan. Emak tuh. Ajaibnya lagi, masya Allah, ini ada emak-emak sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Ada pemuda di belakang, dikirain mau jujur, emak-emak mau ke kiri. Akhirnya dia ngasih sen kanan, mau nyalip, emak-emaknya belang kanan, jegur, ketabrak. Udah tahu salah, marah-marah lagi sama pemuda. Lu kagak punya mata apa? Segini gedenya lu kagak kelihatan. Begitu gak? Begitu gak? Itulah emak. Mudah-mudahan emak-emak di sini menjadi ahli surga, bidadari dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Sampai di mana tadi? Sampai emak, saudaraku. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya udah lelah sekali nih. Jadi saudaraku, perjuangan membela agama Allah itu dahsyat, penuh pedih, tantangan dan rintangan, saudaraku. Diuji di sana sini. Oleh karenanya saya mau tanya kepada persaudaraan Islam, kalian siap istiqomah berjuang di jalan Allah? Siap ikuti para habaib dan ulama yang istiqomah? Betul. Takbir. Tapi jangan kayak emak-emak. Ibu-ibu jangan suka ngomongin orang, dosa. Pamali. Di belakang. Apa kata emak-emak? Iya Pak Ustadz. Noel sama temennya. Alhamdulillah barokah kita ngaji ya. Kenapa? Saya dulu tuh gak tahu ngomongin orang itu dosa. Ternyata ngomong orang dosa ya. Alhamdulillah saya dapat taufik hidayah ikut ngaji. Teman saya mah yang ono belum dapat taufik hidayah. Baru saja ngaku dapat taufik hidayah, udah ngomongin orang lagi, betul gak? Nah ini kayak Ustadz tadi, jangan ngundang Kiai FPI. Kiai FPI mah bukan ngaji, suka ngomongin orang. Dia mah bukan lagi ngomongin orang tuh. Betul? Ada lagi ngomongnya, jangan ngundang Kiai FPI. Kiai FPI mah kasar ngomongnya ikut Nabi tapi ngegoblok-goblokin orang, tapi ngetolol-tololin orang. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Jawab jangan. Yakin? Para ulama, para kiai, para santri, para ustadz insya Allah hafal ini hadis. Ashabul bidah kira benar kata Nabi. Ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Ahli bid'ah itu yang mengajarkan kesesatan, menganggap agama Islam padahal bukan dari Islam. Yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal. Gitulah sebelnya. Tidak dibolehkan oleh Allah, malah dia membolehkan. Dilarang oleh Allah, malah dia membolehkan. Diperintah oleh Allah, malah dia melarang. Begitu. Itu bagian ahli bidah. Para penguasa ahli bidah mana? Bukannya mensejahterakan rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Bukannya hak rakyat diberikan pada rakyat, malah dikorupsi oleh dia. Bagian bidah itu sama juga itu begitu. Orang-orang seperti itu kata Nabi kilabun nar, anjing neraka. Sebutannya, kalau mau nganggap kasar anjing, bilang anjing, apa kasar bilang goblok? Jawab yang jujur. Kasar bilang anjing, kasar bilang goblok. Anjing, betul. Tapi berani kita mengatakan Nabi tidak Islami. Berani mengatakan Nabi itu kasar, bukan rahmatan lil alamin. Gak bakalan. Justru bagian daripada rahmatan lil alamin menggoblokkan orang yang goblok, mentololkan orang yang
Yang tidak boleh digoblok tololkan itu orang baik seperti orang Villa Balaraja. Ini orang-orang baik, gak boleh digoblok-goblokin, gak boleh ditolol-tololin, betul? Tapi kalau ada presiden bukannya mensejahterakan rakyatnya, malah dia menyengsarakan. Enggak kayak waktu kampanye. Kalau saya jadi, nih contoh nih, saya ingin cerita. Ada satu negeri namanya Konoha. Tahu negeri Konoha? Itu ada calon presiden. Ada calon presiden kampanye, kalau saya jadi presiden harga pangan murah. Ada gak yang begitu? Listrik murah. Ada gak yang begitu? Rumah sakit gratis. Ada gak yang begitu? BBM gak bakalan naik. Ada gak yang bilang begitu? Sampai waktu sholat itu calon presiden selfie, saudara. Segoblok-gobloknya orang Balaraja, walaupun tukang mabok, ada tukang mabok sholat gak bakalan berani selfie sambil sholat, bener gak? Ini calon presiden saking pengen dipilih lagi sholat selfie, saudara. Masya Allah, itu presiden Konoha dipilih sama rakyat Konoha. Padahal Naruto sudah mengingatkan, jangan pilih itu calon presiden. Dia mah raja hoak, dia masih tukang bohong, dia mah raja bohong. Tapi karena rakyat Konohanya on, dikasih kaos satu, duit 50.000, sembako seplastik, masih aja mau milih calon presiden begitu. Padahal Naruto udah habis-habisan tuh sama pasukannya. Akhirnya terpilihlah itu orang. Begitu terpilih belum jadi ganti tahun, baru ganti bulan sembako naik. Sampai beras bu di negeri Konoha ada yang 9.000 sampai 15.000 per kilo bu di negeri Konoha. Untung kita mah di Indonesia sekilonya cuma 2.500 beras bu ya. Ya gak bu? Di Konoha sampai 13-15.000 harga beras. Minyak, masya Allah, minyak sayur mahalnya minta ampun, langka lagi itu minyaknya. Untung kita mah di Indonesia banyak pohon sawit ya. Kalau di Konoha gak ada pohon sawit. Listrik bukannya turun malah naik. Sampai baju perempuan ikut naik, saudara. Itu di Konoha. Akhirnya presiden Konoha musyawarah, dikumpulkan DPR-nya, dikumpulkan menterinya, dikumpulkan aparat pejabatnya, musyawarah bertanya, ini masyarakat negeri Konoha lagi sengsara. Sembako naik, listrik naik, rumah sakit jangan pun gratis, pinjem ambulan ke puskesmas kagak dikasih kalau kagak nyewa mah. Iya gak? Ini apa penyebabnya serba naik? Wah, ada yang jawab begini-begini. Tarik kesimpulan, ternyata harga BBM-nya yang mahal. Harganya bensin ada yang 5.000, ada yang 8.000, saudaraku. Akhirnya presiden, kalian kejam kepada rakyat. Kalian kurang ngajar kepada rakyat. Rakyat sudah sengsara, makin sengsara gara-gara BBM naik. Ini gara-gara BBM 5.000 dan 8.000. Oleh karenanya, demi kesejahteraan rakyat, dari mulai besok wajib harga BBM menjadi 18.000, saudaraku. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Saya mau tanya, itu presiden on kagak? Tolol kagak? Goblok kagak? Anehnya dipilih lagi oleh masyarakat Konoha. On kagak? Untung kita mah di Indonesia, bukan di Konoha, saudaraku. Kalau yang tadi itu mah cerita negeri Konoha. Kalau kita mah alhamdulillah saat ini sedang menjadi penduduk Indonesia. Saya mau tanya kepada masyarakat Villa Balaraja nih, jujur, jawab yang jujur. Nih. Kalau ada calon presiden seperti calon presiden Konoha, mau dipilih kagak? Mau didukung kagak? Yakin? Betul? Siap tinggalkan? Siap turunkan? Siap jungkalkan? Takbir! Awas lo nantinya ya. Jangan pilih orang-orang begitu. Bahaya untuk bangsa Indonesia. Betul? Nah, jadi saudaraku, ketika kita kasar, ya kasar pada orang yang harus dikasari. Jangan lembut pada orang yang harus dikasari. Dan jangan kasar pada orang yang harus dilembuti. Jangan kayak bapak-bapak yang kurang ajar. Emang ada bapak-bapak yang kurang ajar? Ada. Biduan, tahu biduan?
dikasih senyuman, lembut, disawer, betul gak? Bini sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri. Salah sedikit main gambar saja tuh laki. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Nah kalau laki-laki begitu, on namanya. Istri sendiri, bukannya dilindungi, bukannya disayangi, bukannya dibelai, malah dipukul. Lu orang apa setan? Tapi kan istri saya salah. Salahnya sampai di mana? Lu pakai baju bersih, yang nyuci tuh istri. Lu makan tinggal nyuapin, siapa yang masak? Istri, betul gak? Saat lu kedinginan, yang ngelonin tuh istri. Baru salah sedikit doang, main gampar aja itu istri. Kalau lu udah gak sayang sama istri, cerai. Masih banyak laki-laki yang siap menyayangi istrimu, betul gak bu? Betul gak bu? Betul gak bu? Tapi mamanya juga harus baik sama suami. Giliran punya uang abang sayang, tidak punya abang ditendang. Dan begitu mak ya. Siap mak baik sama suami, suami siap baik sama istri, siap saling menyayangi, siap saling menyayangi karena Allah. Takbir. Nah begitu. Selanjutnya perjuangan Rasulullah, saudaraku, bukan hanya dikriminalisasi, awiyat tuluka, bahkan dibunuh. Makanya jangan kaget kalau ada habaib, ada ustadz, ada kiai pulang ceramah dibunuh, ada laskar bela ulama dibunuh, ada laskar bela habaib dibunuh. Jangan kaget, bukan karena mereka salah, justru karena mereka ada di jalan Allah, sehingga pembenci agama Allah mereka murka kepada pejuang-pejuang Allah. Sebenarnya kepada para pejuang demi membela agama Allah siap dipenjara, siap dibunuh, siap difitnah. Takbir. Tapi semoga kita terjaga dan terlindung dari itu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ayukhrijuka, bahkan terusir dari negeri tercinta, saudaraku, hingga hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya jangan kaget kalau ada ustadz, ada kiai, ada DKM di satu kampung. Dia membela agama Allah, berjuang untuk agama Allah. Ya, orangnya tidak diusir, tapi diisolir oleh masyarakat. Betul. Karena provokator orang munafik. Jangan deketin ustadz itu, jangan undang ustadz itu, jangan bergaul sama dia. Betul. Betul gak? Ada yang begitu? Memang pejuang-pejuang Allah akan diperlakukan seperti tapi tidak akan selamanya. Kenapa? Allah punya janji, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sebenarnya mereka mengintimidasi, mereka mengkriminalisasi para pejuang Allah, mereka mau membunuh berkali-kali, mereka mengisolasi para pejuang Allah, bahkan mengusirnya. Sebenarnya mereka sedang menggali lubang untuk mereka sendiri. Ya Allah, semoga saudara-saudari saya, khususnya para pejuang, Engkau jaga, lindungi lahir dan batinnya. Amin. Jadikan ini tempat-tempat barokah. Amin. Jadikan ini tempat-tempat wilayah yang penuh tumaninah. Amin. Masyarakatnya ahli ibadah. Amin. Kehidupannya berkah. Amin. Wafatnya husnul khatimah. Amin. Dalam surga tanpa neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya saya ingin mengajak khusus untuk diri saya, umumnya untuk para front persaudaraan Islam beserta seluruh pejuangnya, umumnya kepada masyarakat di sini. Yuk kembali ke jalan Allah. Yuk kembali kepada syariat Allah. Insya Allah kita akan hidup mulia, bahagia dunia dan akhirat. Sebelum kita akhiri, yuk kita bareng-bareng qasidah Ya Rabbana Tarafna. Siap Timadro. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatal likulli awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa annana asrafna ala ladha ashrafna waghfir liwali
عاجرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسلفنا على لظى أشرفنا فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا صلي وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عدد قش السوق يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا walhamdulillahirrahmanirrahim. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berpesan, berharap untuk diri saya dan untuk semua yang hadir di sini, yuk kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita wafat dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada para pengurus, ana tidak bisa ikut bareng kembali, duduk kembali karena masih acara kedua di Serang. Mohon doanya agar sehat, selamat, kuat dan istiqomah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.